Halo semuanya, hari ini di studio sudah datang Anissa Aziza di tengah-tengah kesibukannya. Apa? Kesibukan nih? Nyuci piring. Nyuci piring. Oke, bener sih. Ya, Anissa Go ini dia. Di sebelah gue juga udah ada Papa Go. Papa Oh, sobat. Hai. Gue juga bingung kalau diperkenalkan harus gimana openingnya gitu. Juga sih. Hai. Gampang-gampang aja. Makanya gitu, Gampang-gampang hai. aja ya. Tapi bener Papa Go panggilannya kan? Sebenarnya itu doang, tapi gue biasa dipanggilnya Goofy atau Goof sebenarnya. Oke. Betul. Karena nama asli gue kan Gufron, Bang. Gufron. Terlalu ngerti nggak sih gitu? Oke. Apa tuh? Kayak terlalu gitu. Bagus. Cuman gak terlalu catchy gitu kayaknya. Makanya gue pas kelas 2 SMP ganti nama Goofy. Oh, enggak. gantinya 2 SMP? Gantinya gue 2 SMP tapi buat itu doang gantungan kunci jadi semua orang Panggilannya. Goofy gitu. Oh, iya. Oh, terus Goofy jadi Goof? Iya, Goof. Goof atau Goofy. Jadi kalau Goof tuh kayak bisa Gufron, bisa Goofy. Kalau orang-orang lama pasti Gufron. Hidup Temen lu SD. emang seribet ini? banget. Banget panggilannya. Iya juga ya, gue kayak ngapain mikirin gitu ya. Papanya. Kalau nggak salah lo, anak lo 4 kan? Iya, tapi memang anak gue kan di-download, tapi jadinya gue di-upload lagi sekarang udah nggak lagi. Papanya dari mana papanya? Apa ya, gara-gara apa tuh ya, gue Papa Goof kayak Pembawaannya kayak papa-papa. bisa jadi sih ya gitu ya, kayaknya di Papa Goof kayak bagus aja gitu loh, ngerti gak sih? Yang ngasih lo? Gue. Oh, lo sendiri yang Papa Goof nih gitu? Kenapa kayak gitu ya? Oh, nggak tahu juga Nggak kan? tahu sih Iya, ya, iya. karena gara-gara ini videonya. Kan? Nggak tahu juga sih, itu kayaknya iseng deh kayak. Iya. Karena gue dari dulu kan yang upload aja kan semuanya gitu, jadi Oke. ya udah Papa Goof lucu kali ya. Oke. Gitu. Berarti yang nempel sekarang itu Papa Goof ya? Goof perdana sih rata-rata. Lah, kok jadi beda lagi? Karena username gue itu sebenarnya. Oke, username-nya Ih, itu. gue kok ngeribetin ya sebenarnya. Cuma yang nempel ke orang-orang apa? Kalau yang follow Instagram pasti bilangnya The Papa Goof atau taunya dari Instagram. Oke. Tapi kalau dari TikTok biasanya Goof perdana atau just a regular Goof. Aduh, banyak Intinya banget ya. Intinya Iya. ribet. Mari kita, biasanya kalau kita sepakati Goof perdana aja Oke, gitu. Goof perdana. Atau Goofy. Iya. Selesai gitu. Dari tadi kan kita ngobrol nih, masa ini nggak nanya-nanya? Makanya. Nanya dong, nanya. Mau nanya apa? Magang. Hah, magang? Iya lagi, ada kan kalau di kita jadi berasa magangnya ya. Nggak apa-apa dong. Rumah tangga. Magang lagi. Kenapa Di sini, tapi kan kalau di rumah full time kan. Iya kan? aja istri magang juga. Amit ya Allah, amit. Oke, ayo. Mari kita mulai ya. Jadi hari ini kenapa kita kedatangan Papa Goof di sini dan kenapa ada Anissa juga. Jadi kemarin itu gue habis bikin konten nih Goof nih. Oke. Gue ngobrol sama Luna Maya, sama teman-teman yang lain tuh pas di tengah-tengah ngobrol kita tuh ngomong soal zodiak tiba-tiba. Aku Jadi lihat kayak, lagi. ya kan. Terus ngomong soal kalau nggak salah, gue Capricorn. Nggak taunya yang siapa namanya yang cowok? Megan Tara ya? Si Megan dia Capricorn juga, Taskia juga Capricorn juga, Luna apa Virgo. ya? Virgo ya? Iya Virgo. Kan Virgo ya? berulang tahun. Oh ya Virgo. Terus kayak, oh kita Capricorn, tiba-tiba jadi ngomongin zodiak, padahal kontennya bukan itu, lagi ngomongin horor ya kan? Pantes dari situ konten gue sepi. Kenapa tuh? Kalian pada kesana nontonnya, pada ke Bang Radit semuanya. Cuman kayak gitu doang. Iya. Oke. Terus abis itu ngomongin cocok-cocokan. Oke. Terus Capricorn tuh katanya cocoknya sama Virgo, Virgo. sama Taurus. Terus oh iya bener tuh, gua ngerespon kan, bener tuh Capricorn cocoknya sama Virgo sama Taurus. Virgo yang mana? Hah? Sama Taurus yang mana? Ada pertemuan. Gue tuh menengahi aja di sini ya teman-teman ya. Katanya Capricorn cocoknya sama Virgo. Iya. Kok Capricorn bisa tahu gitu? Jadi Oh, pengen baca. tahu. Baca. Virgonya Virgo yang Informasi mana? kan ada yang pernah mana? ada. Enggak ya, baca aja ya. Enggak. Gue udah ngeri tau gak sih teman-teman di sini tuh agak ngeri. Iya, agak serem Karena kan sih, rumah memang. tangga ya gitu ya. Betul. Oke. Lagi-lagi ada Anda di tengah-tengah ya. Kayak waktu itu gitu juga ya. Aduh, terus. Ya kan? Terus si Luna bilang ya cocoknya Virgo sama Taurus tuh gitu kan. Terus karena Luna kan Virgo kan. Iya, Virgo. Jadi mungkin dia pernah denger tuh cocok sama Capricorn apa segala macam. Terus si Luna nanya, "Istri lo apa? Virgo ya?" Dia bilang gitu kan. Istri gua Aries. Aduh. Terus diem kan hening nggak enak tuh. Hening nggak enak. Terus Mau gua bilang, ngomong gimana takut apa betul. gitu kan. Terus gue bilang, tapi
Capricorn itu cocok sama Virgo, Taurus, dan satu orang Aries kok. Gue bilang gitu. Pengecualian. Oh, supaya damai dong pastinya ya. Iya, satu orang Aries. Jadi gue punya teman dulu nih Aries nih. Astagfirullahaladzim. Gue sih nggak mau cerita teman-teman ya. Nggak dong sama Anissa. Sama Anissa dong pasti. Karena Anissa itu menurut gue ya, dia mendobrak semua zodiak. Oh iya. Iya, dia lihat cocok gak sama Capricorn? Enggak. Iya. Pokoknya Capricorn tuh cocoknya Aries, dia dobrak gitu. Karena Aries memang hobinya kan mendobrak semuanya Kambing ya. Kambing ya? kata dia. Domba. Kambing Capricorn, Aries domba. Ya, Tapi tadi gue baru nemuin ya, sebelum kesini kan gue baca dulu ya, karena kan gue tidak mau terlihat bodoh ya di sini ya. Jadi katanya zodiak yang bertanduk itu memang tipikalnya mencoba dan melindungi gitu. Karena kan bertanduk tuh kalau nggak salah ada Capricorn, Aries, terus apa lagi ya? Taurus tuh apa ya? Taurus ada tanduknya. Tanduk Ada ya. Bener. Anissa kayak gitu sih soalnya. Nubruk siapa? Ah, enggak, kalau misalnya tuh kan, kalau dia Iya, sensitif ya di sini. nubruk nggak tuh barusan? Iya ya, agak-agak. Siapa nih udah mau Dan gitu? Aries kan tipikal yang katanya kesabarannya setipis tisu. Betul. Emang Capricorn enggak? Betul. Wah, saya kurang tahu kalau itu ya. Ibu bagaimana selama ini bersama seorang Capricorn, sudah memiliki anak juga dari seorang Capricorn ya? Aduh, lupa, takut. Iya, soalnya Capricorn menurut aku kayak gitu sih. Kesabarannya setipis tisu. Tisu. Iya, Tapi kan yang untuk- kata Guf tadi Aries. Bahkan Guf tadi nggak ngomong soal Capricorn, dia langsung Aries tuh kesabarnya setipis tisunya yang dibagi 8 lagi. Iya kan? Jadinya kayak tisunya karena tisu sulap, ntar bisa bikin orang tidur. Bener. Tisunya uya ya kalau gitu ya. Tapi ini mumpung ada Papa Guf di sini dan itu rame banget tuh. Potongan Iya. yang sama Luna segala itu berapa juta yang nonton kan. Kayak orang tuh tertarik banget sama zodiak. Cuman gue tuh pengen tahu seberapa akurat zodiak itu. Kan lo ngomongin zodiak kan. Oke, betul. Nah, di sini gue ada daftarnya nih. Gue pengen nanya ke lo. Benar atau tidak? Oke. Ya. Karena ini yang kita dapetin dari mana-mana ya. Betul. Kita riset, kan konten ini kan 4 tahun lah kita siapin. Lama banget. Bahkan sebelum gue ngonten ya sebenarnya. Betul, sebelum mereka kerja lagi. Tadi pilih yang zodiak yang kosong, mana nih Goofy aja gitu. Betul. sih. Memang Bagus sih. sih. Lama sih. Gitu. Lama-lama Enak bagus. banget ya ketawa doang ya. Enak banget. Dikit gitu loh. Seru loh. Tektokan dikit gitu ya. Kayak lagi nonton. Kayak nonton, malah nonton lagi dia. Kalau DJ kan gitu, diem-diemnya DJ Iya, gitu udah kan. kebiasaan Udah kan. diam. Iya. Nonton ya. Jadi kamu tuh nonton sebenarnya dari tadi ya. Capricorn dari tadi ngomong terus ya. Nah ini dia ya. Ya Anda masih ngomong soalnya. Nah itu, ini orang-orang nih stereotip teman. Dia kayak pendiam deh, kayaknya dia Virgo deh, kayak Betul. bisa aja dia lagi mules, ya kan? Bener. Iya, Bener. Oke. Ayo kita langsung tanya Stereotype. pakarnya nih ya. Oke. Ke Papa Guf. Di Tapi kanan gue gue. pengen tahu inilah dulu, background lo dulu. Kenapa Oke. lo jadi tahu banget soal zodiak? Kan konten lo memang ngomongin zodiak. Oke, Ya, kenapa? durasi ini 30 menit, gue bakal cerita 20 menit, gak apa-apa ya? Enggak, jangan ya, jangan ya. Jadi sebenarnya ini adalah era kedua gitu. Saat ngomongin tentang konten. Jadi sebenarnya gue tuh adalah orang yang tadinya selalu kemakan apa-apa tentang zodiak di tahun 2018. Oke. Jadi tahun 2018 itu mungkin peaknya kali ya. Jadi waktu itu tuh gue baru diperkenalkan sebuah aplikasi yang mungkin teman-teman juga download di sini. Iya. Bukan Peduli Lindungi ya, bukan ya. Jadi aplikasi zodiak Belum yang itu. gue baru ketahui belakangan. Sebenarnya tahunya dari 2016 bahwa zodiak tuh ternyata nggak cuma tentang misalnya Aries nggak Aries doang. Tapi kita tuh ternyata ada ada terpengaruhi dengan zodiak lain. Oke. Misalkan gue sunnya Scorpio, moonnya tuh Gemini. Jadi kita tuh adalah gabungan-gabungan dari zodiak. Pokoknya ribet deh tuh aplikasi. Oke. Nah, Iya. si aplikasi itu selalu ngasih notifikasi setiap harinya. Oke. Jadi kayak hari ini lo weakness-nya di sini apa. Tiap hari. Tiap hari setiap Oke. jam 11 siang. Gue inget banget. Nah, dulu gue ketemu lah sama si orang ini nih. Dia zodiaknya Aries by the way. Oke. Waktu itu Oke. ketemu, terus akhirnya kita ketemunya di Jogja. Biasa dong. Stereotip seorang Scorpio kan kalau ketemu orang tuh kayak langsung bisa gini bang, kayak gue ketemu si A, baru aja kenalan, gue langsung udah mikirin, wah ntar nikah apa ya, vendornya apa aja nih gitu kayak. Oh, Scorpio gitu. Scorpio. Kalau kayak ketemu bisa. orang langsung mikir, wah nanti kalau nikah sama dia gimana nih gitu. Misalnya kayak Iya, bukan beberapa kayak langkah gimana ke depan gitu ya. Bahkan tuh kayak ntar kalau kita punya anak bakalan di sekolahin di swasta apa di negeri, bahkan kayak gitu. Jadi panjang Oke. sehingga mengangkat sebuah ekspektasi yang akhirnya ketika gue waktu itu kan tinggalnya di Bandung kan. Pas gue pulang ke Bandung, udah baper dong. Padahal udah berdua hari ketemu kan Iya, sebenarnya. Nah, akhirnya dan orang itu pindah ke Malang sebenarnya. Oke.
ribet ya ceritanya ya. Iya. Jadi pada akhirnya karena kita sama-sama into zodiak, dan kita sama-sama menggunakan aplikasi tersebut, jadilah gue selalu memberikan asumsi, wah orang ini tuh hari ini lagi gini, orang ini lagi gini, kayak gitulah pokoknya. Bener nggak tapi? Nah sampai akhirnya 1 bulan tuh gue nggak bisa kerja gitu, karena gue mikirin. fokus itu. Iya. Jadi kayak kerja tuh kayak yang penting kelar aja gitu. Sampai akhirnya gue pergi ke Malang menggunakan pay later maksudnya. Beneran pay later waktu ngutang itu. maksudnya? Iya dong, ngutang kan. Karena waktu itu kayak nggak punya uang deh buat ini. Akhirnya gue pergi, pergi ke sana, udah ketemu biasa aja dan lain-lain. Akhirnya gue pulang lagi ke Bandung. Beberapa bulan kemudian, gue di ghosting sama orang ini. si Aries ini ya. Gitu. Kok bukan aku ya kak? Masih Aries gitu ya. Nah, dari situlah yang sebenarnya sedih adalah bukan di ghostingnya bang, tapi setelah di ghosting gue masih bayar cicilan pay later. Karena cicilan pay later gue 6 bulan dan gue di ghosting di bulan kedua. Jadi 4 bulan gue menahan sedih dan tadi bayar pay later gitu. Dan nambah lagi gara-gara itu lagi yang nggak jadi. Benar, dari situlah akhirnya kayak kayaknya next kalau misalkan mau bikin sesuatu tentang zodiak, gimana kalau kita roasting aja zodiaknya ketimbang lo tuh kayak percaya atau enggak gitu. Jadi sebenarnya adalah POV gue sekarang konten zodiak adalah sebenarnya gue tidak memaksa orang-orang untuk percaya atau bahkan nggak percaya. Yang penting kayak karena sudah ada satu format nih, gimana kalau kita ketawain aja nih kelakuan zodiak kayak gitu. Tapi itu berdasarkan anggapan umum soal zodiak tersebut kan? Iya, dan riset juga sebenarnya. Jadi riset di beberapa platform kan banyak banget sebenarnya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang emang mendalami tersebut. Jadi gue bukannya bilang kayak zodiak itu bukan sesuatu yang serius. Ternyata kalau misalnya dipelajarin tuh kayak seru banget sih sebenarnya. Bahkan logis banget sebenarnya. Berarti poinnya adalah ada basisnya ya. Lo nggak ngarang kan? Nggak ngarang. Karena gue pernah ngisi rubrik zodiak gue. Lo ngarang. Terus gue ngarang tuh kayak buat apa bercandaan apa segala. Tapi orang-orang kayak itu bener tuh. Padahal gue ngarang gitu. Sugesti kan jadi. Kebetulan sama gitu ya. Iya. Apa dia rasain dan dia cocok-cocokin kali ya. Benar-benar cocokologi ya. Langsung kita coba nih. Berarti lo Scorpio kan? Scorpio. Kita langsung mulai dengan Scorpio. Kalau menurut yang kita lihat adalah stereotip Scorpio itu, ini gue agak backstory dikit nih, karena waktu Anissa hamil Aksa, dia tahu nih anaknya kemungkinan Scorpio kan. Terus dia kesel banget. Kayak anak aku akan jadi Scorpio. Terus gue kayak, ya terus kenapa gitu loh. Terus si Anissa kan bawa temennya. Dia bilang, temenku juga lagi hamil, anaknya Scorpio. Takut nih, dia bilang. Terus gue kan nanya takut kenapa, karena Scorpio tuh katanya nyebelin lah, apalah. Sebagian. Ya gue gitu, gue sebelah kalau ngaca, apaan sih lu? Oh gitu. Kan Scorpio itu kan Oktober November ya, mereka tuh adalah orang yang membuat Valentine itu sendiri, jebakan Valentine. Jadi biasanya kan maksudnya lo kan pasti bakalan hamil di sekitar bulan Februari kan gitu. Hamil Februari. Berarti itu supaya lahirnya Oktober. Oktober itu adalah konspirasi. Valentine itu dibuat oleh Scorpio supaya memperbanyak Scorpio. Oh my god, serem banget. Jadi itulah ada konspirasinya ya. Kita, oh my god. Di sini disebutkan karena ternyata si Aca tuh anaknya receh dan seru banget. Nggak nyebelin nih anak-anak gue. Belum remaja bang. Iya sih. Boleh nggak didoain nggak? Ini stereotipnya ya. Scorpio bisa sangat berbahaya karena misterius. Keahlian sempurna mereka tuh jago banget menganalisis katanya. Terus intuitif. Dan intuisinya tuh selalu pas gitu kan. Tapi katanya nih ya, menurut risetnya Gilang nih, mereka adalah pribadinya tajam, manipulatif, pendendam. Punya trust issue, susah banget percaya sama orang. Tepuk tangan buat Gilang. Itu betul ya. Betul. Katanya. Karena gue ngerasa kayak karena apa? Itu yang sering kita temukan sebenarnya. Dan kalau misalnya dirasa-rasa tuh kayak mana ada sih Scorpio yang jujur? Mana ada? Ini Scorpio-nya langsung yang ngomong ya. Ada teman-teman. Mereka tuh akan hobi orang lain sukanya sama kayak Cancer nih katanya. Suka kan orang udah ada ya PlayStation ya. Ini malah suka playing victim gitu. Jadi kadang kalau misalkan dia ngomong tuh nggak usah dipercaya dulu aja. Ibaratnya ada kesamaannya kayak katanya ya, kata Scorpio, Capricorn, Virgo tuh kayak
mereka tuh suka sok-sok independen, padahal sebenarnya pengen dipuk-puk juga gitu. Oh iya. Katanya gitu. Scorpio tuh Capricorn sama si Virgo tuh sama suka sok-sok Virgo. independen gitu. Padahal pengen diperhatiin. Pengen Iya dikasihani. Oke, berarti kita ke Capricorn nih, biar Oke. nyambung nih. Oke. Pekerja keras dan goal oriented, ambisius, gila kerja, Iya lagi. Gimana? materialistis, Oke. zodiak paling membosankan. Ya. Oke. Oh, zodiak ini dianggap membosankan banget oleh mereka yang mikirnya selain kerja gitu. Maksudnya kayak di dunia ini tuh lebih banyak hal lain selain kerja, lu gak usah seboring itu kayak gitu. Oh iya. Sesuai riset lu nggak? Ya. Oh iya. Jadi memang Oke. apa ya? Mungkin Capricorn dan kan di zodiak tuh ada elemen ya. Capricorn, Taurus dan Virgo tuh elemennya kan tanah tuh. Kayak agak-agak bau tanah kan gitu ya. Maksudnya kayak Ya kalau lihat dari umurnya sih ya. jadi mereka tuh sangat suka dengan sesuatu yang apa ya? Misalnya kestabilan, rutinitas, terus juga pembawaannya yang katanya kalem tapi sebenarnya menggebu-gebu gitu kan, kelihatannya kalem. Dan memang entah kenapa katanya selalu stereotip yang lainnya adalah mereka tuh nggak terlalu suka orang tapi uang. Jadi kayak aku sih nggak apa-apa. Siapa yang nggak suka uang sih? Ya itu maksudnya? sebenarnya kalau Capricorn lah. Capricorn tuh kayak Ya kan kita nggak mungkin ke Alfamart beli botol minum kayak boleh tukar sama orang nggak? Kan nggak. Nggak gitu sih. Iya. Cuman mereka tuh lebih senang bersahabat, bukan berteman lagi, tapi bersahabat Dengan uang. Ibaratnya kalau ada pesugihan, gue ikut pesugihan aja deh gitu. Kalau ada pesugihan, gue ikut pesugihan aja. Betul. Kalau ada pesugihan, gue ikut Yang penting pesugihan. uang gitu. Iya, Dan iya, cara iya. mengundang Capricorn kayak gitu, kayak nongkrong, aduh males nih. Iya. Tapi gue ada project, oke. Iya. Bener sih. Iya sih, iya Bener lagi. sih, iya sih. Kayak nggak bisa tuh basa-basi karena dan salah satu zodiak yang tambahan ya katanya ya. Satu zodiak yang mukanya judes katanya. Judes, bener. oh Judes, iya. kayak- Padahal Bener. Enggak, Judes. sebenarnya dia kalau diajak ngobrol biasa aja gitu. Iya. Cuman kalau misalnya orang lagi diem nih orang kayak ini utang atau apa gitu. Bener. Sama kayak Karena di kantor kita itu Puput, Capricorn. Terus si Uti ya, HR kita juga Oh iya, Capricorn juga ya? Itu muka-mukanya muka kenceng mau semua kenceng kayak suka bertanya-tanya kayak Muka kenceng sih. dulunya tuh ini ya disipliner Ada- ya ada kayaknya masalah ya apa gitu ya, ya. gitu. Tapi padahal biasa aja gitu. biasa aja kan Iya, sebenarnya. si Uti sering cerita ke aku soalnya. Aku tuh banyak banget dianggap orang jutek apa sih, padahal biasa aja. Iya sih, muka-mukanya kencang-kencang semua ya. teman-teman aku juga kalau misalnya lagi ada kamu di rumah atau tim aku lagi di rumah, kayak kalau ada kamu tuh bener-bener kayak aduh ada Bang Dika lagi, kayak Kagok khawatir gitu ya. sendiri. Ada Bang Dika lagi, Padahal, ada Bang Dika iya, lagi. Padahal Kan kayak nggak nyeritain akan dia orang. apain. Bener. Iya kan? Bener. Takut ya. Padahal kan biasa aja seharusnya. Ya ajak aja ngobrol soal proyek kan. Ya. Sama kan sama. Iya, Tapi iya. katanya kami ini humoris loh, kok nggak ada di sini? Iya Bener nggak? humorisnya lucunya buat kalian. Waduh. Jadi kayak kadang tuh katanya Lucunya buat diri sendiri. Iya, jadi buat diri sendiri kadang kalau misalnya Capricorn tuh suka ngasih referensi yang ini buat gue lucu nih. Dia kayak Oh, yang Oh. funny ya gitu kayak yang ngerti tuh kadang diri mereka sendiri katanya gitu. Bener. Katanya gitu. Iya, Tapi kan iya. itu kan tadi kita kan stereotip aja. Karena kan kalau gua itu mendekati Sagittarius juga ya. Oke, lo tuh dua berapa? 28. 28. Tapi lo udah masuknya Capricorn Iya, Desember legit awal. itu mah. Oke. Ha-ha. Soalnya Sagittarius itu ini yang gua tahu ya. Coba di sini korban Sagittarius tepuk tangan dulu. Korban Sagittarius. Oh, nggak Kenapa? ada. Apa tuh korban Karena Sagittarius? Banyak yang memakan korban sama Sagittarius tuh. Mereka katanya suka party ya, bener nggak? Karena mungkin fire signs lagi ya. Bener. Fire signs tuh Aries, Sagittarius, dan Leo tuh selalu punya energi lebih gitu untuk bersenang-senang karena tingkat impulsif mereka tuh sangat-sangat besar juga, terutama sih katanya Aries dan Aries semuanya Aries dan Sagittarius Impulsif tuh kayak sih, dia impulsif. impulsif kayak apa sih lo ngatur-ngatur gue? Makanya kayak Oh, itu yang impulsif juga ya? kayak gue kan pengennya Impulsif gitu. sih. Anissa tuh kalau apa yang dia lihat langsung dia lakuin tuh. Lagi jalan gitu. Ada aerobik, gue turun aerobik. Ya langsung FOMO dia. Lebih ke ambi ya? Ambisius ya, iya. Nih, Sagittarius. Overconfident dalam tingkat yang nyebelin. Oke. Manipulatif. Manipulatif juga nih. Tapi sering menangin argumen. Nggak sabaran, tapi terkenal penuh empati. Jadi teman yang baik. Iya.
suka berpetualang sehingga takut berkomitmen. Ih, Oh iya bener ya? Sagittarius banget ya. Bener Deket lagi, Beb, banget temen katanya. aku. Dengan, iya karena sahabat gue juga Sagittarius yang kayak selalu berpetualang. Terus kayak kalau ada yang ngomongin, padahal orang senyum-senyum dong ya. Terus dia bakal bilang, dia tuh suka sama gue. Hah? Sagittariusnya yang senyum-senyum? Enggak, Sagittarius disenyumin orang. Oh, pede, Dia suka kepedean. Ya karena mungkin dia memang sedang bekerja. Misalnya pekerjaannya misalkan kayak resepsionis hotel. Suka dia sama gue. Ini Sagittarius tuh agak Padahal annoying resepsionis gitu. hotel. Padahal resepsionis hotel gitu kayak kan harus ramah ya semua ya. Makanya cari resepsionis yang Capricorn. Yang dia Gila kerja. pasti kebanyakan pasti security harus serem kan? Oh iya. Nah, pasti Capricorn tuh Iya, kebanyakan security dia sih gua. harus Oke. serem gitu. Pertanyaan. Kenapa banyak yang sebel sama Gemini? Iya. Tuh sampai kayak orang bilang Gemini lagi yang kena gitu. Karena memang ada gerakannya kan, Indonesia tanpa Gemini. Ada Iya. gerakan Itu Indonesia kenapa tanpa sih? Gemini. Karena Nggak dia- tahu. Tapi itu yang gue tanyain waktu itu kan kebetulan gue mewawancarai Paguyuban Gemini Indonesia. Paguyuban Yang- Gemini yang di- Indonesia. Yang diketuai oleh Raisa dan Ahmad Dhani waktu itu kebetulan. Oh iya ada WA grupnya. Ada WA grupnya. Mereka punya WA grup namanya, itu sebenarnya gue sih yang bilang mereka ketua Gemini Indonesia. Nama WhatsApp-nya Gemini gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak keganggu juga dengan adanya Indonesia tanpa Gemini itu ya. Yang Mereka nggak dibikin. keganggu juga. Iya, nggak keganggu juga karena mereka justru ingin dibuktikan apakah bisa Indonesia tanpa Gemini. Gak bisa katanya. Mereka tuh powerful banget katanya. Ini ya, ini stereotipnya yang gue denger ya. Kita kan di sini percaya nggak percaya, Percaya. ya buat lucu-lucuan aja Lucu-lucuan lah aja, gitu ya. gitu kan. Cuma nih gue sering banget denger nih. Apa tuh? Gemini, genit, Ya. suka godain orang. Tapi ini karena mereka ekspresif Iya. dan suka interaksi sama orang. Mampu membuat interaksi sosial menjadi seru, yang bikin mereka jadi selalu charming. Cerdik ngambil kesempatan. Mungkin karena rasa penasaran tinggi. Betul. Bener. Katanya tuh Gemini tuh Nyebelin. Apa nyebelin kan mereka tuh mukanya nggak 2 ya, 5 Oh, bener. gitu. katanya. Emang katanya, iya? Katanya Oh, bukan kembar itu? Bukan, nggak bisa 2. Ya lemangnya 2, cuman kenyataannya 5 atau 7 bahkan sebenarnya mereka tuh. Tapi dari segi Gemini tuh selalu membela bahwa enggak, kita tuh adaptif tandanya. Jadi kalau lagi ngobrol sama A, gue akan jadi si A, akan jadi B, akan jadi B gitu. Itu mungkin yang kayak dan kegiatan yang sering sekali dilakukan oleh Aquarius, Gemini dan Libra kan sama Sagittarius nih, kalau lagi gabut kan bukannya tidur atau nyari kerja, tapi ngegodain anak orang sampai baper. Oh Jadi iya, kayak- itu sering aku dengar. Kayak Iya, misalnya, iya. ya lagi bete nih kayak siapa ya target operasi nih, kayak Yang bener. dan Oh, biasanya kan gitu. korbannya kebanyakannya Pisces ya. Mereka Coba bisa Tuh nih, sih Pisces nih. jangan ketawa. Fitri Karena kan Amarta. mereka kan, iya sama. Tadi kan gue bilang Scorpio kan bilang kayak Scorpio Pisces misalnya kayak kalau baru ketemu orang, aduh ntar aku udah di Pinterest nih udah nyiapin mood board priwet gitu. Bener. Jadi kayak Bener, Fitri it's fun Amarta. ya, it's fun. Nanti apa akhirnya kayak kita ini apa? Lah, bukannya kita hanya teman gitu. Berharapnya lebih. Piscesnya ngamuk Dikasih langsung. segitu-segitu aja. Move on-nya, padahal belum jadian, move on-nya 6 tahun. Tapi ini ya, lagi-lagi boleh percaya boleh enggak ya? Iya. Gue sih sesuai riset-risetan aja nih. Sesuai skrip aja ya, Ya, gitu. Pisces itu, gue sering dengar dan sering ngeliat juga ya. Nggak tahu sugesti apa enggak. Itu salah satu zodiak yang paling baik hati menurut gue. Oke. Suka memberi. Iya. Ini Suka- menurut Bang Dika Mhm. Hah? atau dari situ? Enggak, menurut statistik Oh, dan apa yang aku lihat gitu. Oke. Kaget kan? Kayak, Iya. Statistik kayak ribet gitu Iya, kayaknya. bener kayak sensus gitu. Dia tuh kayak yang suka ngasih lah gitu. Iya, iya. Maksudnya hatinya besar gitu kan. Nah kalau di sini dibilang emosional, sensitif, Yap. suka tersesat dalam pikiran sendiri. Iya. Sosok yang murah hati, bener nih. Murah hati, Bener, bener murah ya. hati, iya bener murah hati nih. Murah hati itu Pisces banget nih menurut gue. Terkadang menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri. Tapi gara-gara ini semua suka overthinking. Lebih tepatnya bukan overthinking sih, tapi berhalusinasi ya. Oke. Jadi Berhayal. kadang kan orang tuh ini yang gue juga dapet ya, fakta-faktanya katanya kalau misalkan Pisces tuh orang kan hobinya bikin
cerita. Dia tuh hobinya bikin cerita di kepala diri saya sendiri gitu. Jadi kayak sama kayak agak mirip kayak Libra. Jadi kayak mereka tuh tipikal yang imajinatif gitu. Jadi hidup tuh harus sesuai seperti yang di film gitu. Pokoknya kayak romantik ya. Romantik. Bahkan kalau misalnya romantik mending, kalau misalnya thriller kan serem ya gitu kayak. Juga tergantung filmnya sih. Tergantung filmnya gitu kan. Misalnya kayak terkadang hidupnya seperti komedi padahal sebenarnya tragedi yang kayak gitu-gitu. Katanya Pisces tuh ya sebenarnya murah hati karena mungkin dia water sign juga. Water sign kan itu Scorpio, Cancer dan Pisces biasanya mungkin lebih suka overfeel kali ya. Karena kan zodiak yang water tuh ibaratnya selalu berhubungan dengan emosi, yang air-air gitu. Air-air gitu. Aquarius juga nggak sih? Aquarius itu sebenarnya udara dia. Oke. Aneh kan ya kayak ininya kan Aquarius, tapi kok kenapa elemennya udara gitu. Fitria Marta, lu ngerasa Pisces banget nggak? Iya. Pisces banget. Dia tuh ngerasa Pisces banget. Kalau udah kayak gitu, kenapa masih main Tinder coba? Nah, cara Pisces nge-swipe tuh gimana coba? Gimana? Kalau swipe kan akhirnya mau kan kayak ini oke, bajunya sih oke ya, tapi kayak musiknya nggak terlalu oke gitu katanya. Udah gitu dia bakalan ini kalau misalnya di kamera sih ya mulai dia. Tapi kayaknya dia bisa deh buat menghidupi ntar berkeluarga. Oh gitu. Oh gitu. Jadi dia ini nih foto Tinder nih. Padahal kan foto doang ya. Iya. Foto sama bio gitu kan. Terus jatuh cinta misalkan kayak, ih filmnya sama nih, suka 500 of Summer misalkan. Pasti nih jodoh gue nih gitu. Oh ada bio-bionya gitu Kan ya? ada bio. Nanti Kalian anak kita gimana ya? Iya, anak kita ntar seru sih kalau misalkan memang nanti kita ngejemput dia pas ekskul gitu kayak. Jemput dia pas ekskul. Kayak wow, sangat-sangat visioner ya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman Pisces di rumah. Visioner sekali. Hebat, luar biasa, luar biasa. Seru Pisces tuh. Gilang, lu nggak usah ketawa-tawa Gilang. Gilang Zodiak lu apa apa sih? Gemini, Bang. Iya. Bener. Gimana perasaan Gilang dibenci satu Indonesia? Tapi masa sih Gilang Gemini? Gak mungkin Enggak ya? lah, karena kan Gemini kan yang nggak digantungin. Oh Gilang gantungin. Gila. Langsung ngumpet lah dia. Kamu Gemini, udah berapa tahun jadi Gemini? Lah, takutnya belum profesional. Lu Gemini banget nggak menurut lu? Enggak sih, Bang. Enggak. Dia nggak genit kayaknya menurut gue. Nggak genit Kayak ya? dia Nggak anteng-anteng tahu, aja. Abang nggak tahu. Di sini kan ingat. Enggak sih, mukanya kayaknya. 5. Iya. Mukanya juga 5. sih. Kita nggak ada yang tahu. Tapi aku mau nanya deh. Apa tuh? Abang Dika tuh pas awal-awal pacaran inget nggak? Kamu nanyain zodiak aku. Bagus lagi lu. Iya. Awal-awal pacaran nanyain zodiaknya apa? Zodiaknya Aries. Iya. Terus aku bilang, kamu tuh orangnya gimana ya? Aku tuh keras. Karena aku ke teman-teman aku tuh keras banget gitu loh. Terus ketika kita udah pacaran, bisa ngasih nasihat tapi pas ada masalah diri sendiri nggak bisa, nyelesain. iya nggak bisa banget. Tapi kayak kalau misalnya ngasih tahu orang tuh udah kayak pro banget. Kayaknya gue tuh udah bener-bener jago gitu loh. Terus pas udah pasangan sama Bang Dika kayak beberapa tahun kayak mana nih Ariesnya, mana kerasnya, karena kalah terus sama Capricorn gitu loh. Nah, yang mau aku tanya adalah ketika aku sekarang ketemu sama beberapa temen yang zodiak banget, dia nanya moon aku apa, risingku apa. Jadi kayak mungkin depanku Aries tapi belakang aku tuh ada yang lain. Ada yang lain yang mungkin lebih kemana gitu tuh, maksudnya gimana sih? Oh, jadi sebenarnya kita jawab dulu pertanyaan Ibu Anissa yang kayak kenapa sih saya bisa kalah dengan Capricorn ya? Iya, betul. Jadi ini yang gue dapetin sih. Jadi ternyata zodiak itu kan punya apa sih modality atau modalitas atau sebenarnya kayak modality, karakter gitu yang kebagi ada 3, ada fixed sign, ada cardinal, ada apa lagi gue mutable. Nah, kebetulan zodiak Capricorn dan Aries ini masuknya ke cardinal, kalau nggak salah. Cardinal ya. Jadi di mana si cardinal ini tuh biasanya zodiak cardinal itu Aries, Cancer, Capricorn sama lagi Libra kalau nggak salah ya. Kalau ada yang bener, kalau ada yang salah benerin aja ya. Disebut sebagai zodiak-zodiak yang sebagai ini siapa inisiator biasanya. Oke. Nah, kebetulan Aries itu kan jadi pembuka seasonnya, yang dimana season kehidupan ini katanya ya, yang dimana they're actually a baby. Dia bayi. Bayi sebenarnya, jadi kayak Bayi kamu. tantrum banget, suka tantrum banget. Nah, kebetulan Itu mah Lea. kebetulan cardinal sign ini tuh ditutup sama Capricorn, yang dimana dia tuh pembawaannya sama-sama tua. Iya, jadi sebenarnya gini.
kalian tuh sama-sama suka ambisiusnya besar, suka ngajar sesuatu, tapi cara pembawaannya kalau misalnya nama kalau Aries tuh yang aku tahu dan yang aku baca-baca tuh semuanya dicoba. Ayo kesini, sedangkan Capricorn tuh butuh perhitungan gitu. Jadi kayak lo boleh nyobain tapi konsekuensinya A, B, C, D, resikonya apa? Jadi mungkin kekerasan kamu sudah sama yang lebih keras. Dimentalin gitu ya. Karena suka kayak dia tahu yang lebih efektif biasanya gitu. Bener. Oh iya. Oke. Iya. Thank you banget Tono udah nonton. Belum. Tapi gue penasaran nih. Gue jadi penasaran nih, Aries itu berarti cocoknya sama siapa ya? Coba kita lihat ya. Kamu. Lu masih nanya bang? Sebenarnya apa sih? Udah nggak kuat apa gimana nih? Enggak kan katanya. Mostly. Katanya kan keras. Kebetulan gue kan lebih keras Capricorn katanya kan. Jadi selesai dong. Berarti tapi kan aku baby. Iya baby. Aku mengikuti arahan yang lebih tua gitu. Oh iya. Kalau di sini ya, literally ya. Kalau di sini mereka suka menjadi teratas dan di depan orang lain. Cocoknya itu Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Sagittarius. Iya, banyak juga. Aku cocok sih sama Libra. Tapi kalau ngomongin Libra sama Aquarius, mungkin mereka kan suka agak terombang-ambing ya. Jadi mereka kayak butuh orang yang kayak, ayo kita jalan gitu. Iya, biasanya dipimpin oleh Aries. Biasanya kalau Aries ketemu Sagittarius biasanya suka agak-agak double trouble biasanya. Jadi kayak diayoin aja semuanya gitu sebenarnya. Nah makanya butuh bapak dari atau makhluk-makhluk yang berzodiakan tanah, itu Capricorn, Taurus. Ngaruh ya cocok-cocokannya gitu ya. Jadi sebenarnya buat gua bahas zodiak itu selalu seru dan jadi salah satu hiburan di tengah banyaknya variasi hiburan zaman sekarang. Menurut gua pembahasan zodiak ini menarik banget sampai orang tuh bisa nebak zodiak mereka apa cuman dari kebiasaan dan sifatnya. Kayak contohnya nih, misalnya ada orang yang irit dan pinter banget nabung, pasti kalau main tebak-tebakan bisa aja nih ada yang bilang, zodiak lo Taurus kali ya. Atau yang suka sama alam, biasanya ditebaknya, kayaknya Sagittarius nih. Nah ini pas banget berhubungan dengan keuangan dan juga alam secara bersamaan. Soalnya gua kemarin dapat info ada program Britama Tanam Kebaikan. Nah, Britama Tanam Kebaikan ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Brimo Festival bareng Benih Baik. Pembukaan tabungan BRI Britama via Bribo Baru akan dapat benefit sama dengan menanam satu benih pohon. Detail program ini bisa dicek di link yang ini. Banyak kebaikan yang ditaburkan BRI melalui program ini, BRI bagi nasabah dan juga lingkungan kita. Terlebih lagi kita juga bisa berkontribusi merawat bumi. Jadi buat zodiak-zodiak yang suka berbuat kebaikan ke alam dan lingkungan bisa banget nih lewat program Britama Tanam Kebaikan. Beberapa manfaatnya, membuka tabungan BRI Britama melalui Brimo dan top up minimal 1 juta, kita sudah ikut menanam 1 pohon. Semakin banyak transaksi yang kita lakukan pakai Brimo, akan semakin banyak juga poin yang kita dapatkan untuk mengikuti Brimo Festival. Poin ini bisa ditukar dengan cashback, voucher, dan berkesempatan memenangkan hadiah undian Brimo Festival berupa 15 mobil listrik. Banyak banget kan kebaikan di tabungan BRI Britama. Cocok banget gak sih buka tabungan Britama buat kejar hadiahnya, dan kalau menang bisa posting di Instagram biar lebih gaul. Kayak Leo. Yuk langsung cek info lebih lanjut program Britama Tanam Kebaikan di link deskripsi. Tunggu apa lagi? Buruan buka tabungan BRI Britama via Brimo. Berani banyak mau. Dari tadi kita udah nanya-nanya nih ya. Gue tuh penasaran gue. Apa tuh? Anak gue Taurus. Anak gue Taurus. Yeah. Cocok gak ya sama Capricorn ya? Oke. Ini gue bacain stereotipnya. Terus di sini gue juga ada Taurus tuh cocoknya sama siapa? Oke. Oke ya. Taurus, ini stereotipikalnya Taurus adalah tidak ada yang sekeras kepala mereka. Bener juga sih. Iya kan? Iya sih. Alea tuh keras kepala banget tuh. Pernah kejeduk gak gitu ya? Hah? Temboknya hancur kan? Iya benar. Kepalanya aman gitu ya. Terus? Ini berasal dari keteguhan mereka dalam berpikir dan berprinsip. Tidak fleksibel. Tidak kayak zodiak lain. Iya. Kalau mikirin sesuatu, mereka mengerahkan segala yang mereka miliki ke dalamnya. Di sisi lain, mereka mencintai ketenangan. Mager lah betulnya ya. Kayaknya kayaknya mager dia. Mereka tuh nggak pandai ekspresi, tapi merupakan pasangan yang setia Taurus ini. Oke. Cocoknya Virgo dan Capricorn.
Cancer, Scorpio, dan Pisces. Lah, nggak ada Capricorn-nya Aries-nya, ada. itu satu keluarga. Capricorn Atau ada. berantem nanti dengan anak ibu ya. Satu keluarga dekat semua. Oh iya, Scorpio Scorpio. aja. Scorpio. Coba kalau Kamu? Scorpio cocok sama Aries? Capricorn, Taurus. Iya, emang. Kamu ngapain di keluarga ini? Udah, saya gantikan dia kalau gitu. Lo ke Scorpio. Scorpio. Agak kaget Bisa nih. sih, Agak bisa. kaget sih. Iya. Sorry. Kaget sih gua. Oke, jadi Taurus. Let's move on Taurus. Iya. Perlu ditambahin sebenarnya adalah Taurus itu orangnya jago berkata-kata. Dalam artian itu selalu suka rata-rata. Iya. Penulis tuh Taurus katanya. Jadi dia suka dengan keindahan-keindahan, nggak usah penulis juga sih. Maksudnya kayak dia tuh akan attract sama kata-kata katanya. Oke. Suka sesuatu yang puitis kalau menyampaikan sesuatu gitu. Jadi Iya sih. Emang iya? Bener-bener, Alia tuh suka kalau misalnya aku lagi marah, I love you, Ma. Enggak sih. Iya, aku kalau misalnya lagi mau marah sama Aca, kayak Aca nggak boleh kayak gitu, terus kayak I love you, Ma. Oh. Terus kayak Si Acanya kakaknya. kakaknya supaya akunya nggak marah. Oh, udah bisa gitu. Udah bisa gitu, bener. Bapak di mana selama ini? Itu dia. Kamu nggak pernah lihat itu sih? Karena aku yang selalu mau marah katanya kan. iya. Soalnya kalau dia marah, kalau si adiknya ini, si Aca ini, dia ketakutan. Larinya ke gue. Oh, karena gitu ya, tiba-tiba. Mama melotot gitu. Nah ini juga suka iseng, suka pengen kayak, biar kayak gue apa? Jadi pahlawan. Kesiangan gitu loh. Jadi kayak, mama marah, padahal gue lagi bikin kopi. Supaya dipeluk. Supaya dipeluk. Ya. Mungkin sebenarnya lebih kangen ke Bang Radit ya daripada ke ibunya. Mungkin Bisa ya. jadi ya. Iya. Ya jadi tapi Taurus memang katanya gitu sih, kayak suka banget sama sesuatu, ya suka dengan kata-kata, terus juga memang tipikal yang ini gue aneh sih ya. Jadi waktu itu gue sedang riset. Oke. Katanya Taurus itu ngantukan. Oh gitu. Katanya ini aneh banget sih. Habis minum Jadi, teh kali. Akhirnya gue kayak ini aneh nggak sih Taurus ngantukan, mageran. Akhirnya gue bikinlah satu video yang bilang kalau misalkan Taurus ngantukan kurang darah kali ya, gitu kan. Gue pikir gitu kan. Terus orang-orang di komen banyak banget yang kayak, iya kak aku Taurus dan kurang darah. Apakah sudah saatnya dunia kedokteran X zodiak di sini kayak apa yang bikin Taurus itu Bener kurang sih. darah tuh kayak mungkin ya misalnya kayak lu makan terus ngantuk itu kayaknya gejala Diabetes gula ya, kali ya, gula iya. ya itu ya kayak Ya, diabetes sih. mungkin harus dicek bukan Taurus ya. Bener, Tapi rata-rata bener. Taurus tuh memang orang yang katanya tuh mageran banget. Jadi dia tuh bahkan sering banget dihadapkan dengan pilihan ini gue tidur apa makan ya. Dia lebih milih tidur atau makan. Iya, kayak- dua-duanya aja udah ini. Bingung gitu mau loh. multitasking nggak bisa juga kan gitu kan Bener, kayak iya. tidur makan. Tapi bener keras kepala kalau seriset lu. Kebanyakan iya sih, karena memang mereka tuh masuk juga kategori fixed sign katanya. Taurus, Scorpio, Leo, dan kok gue lupa ya. Pokoknya ada 4 itu deh pokoknya. Yang dimana fixed sign itu kan butuh sesuatu yang konstan, apa-apa harus. Oh sama Aquarius tadi, sorry. Oh. Aquarius. Jadi Aquarius, Scorpio, Leo, dan Taurus adalah fixed sign. Jadi si fixed sign ini tuh butuh sesuatu yang emang harus hitam putih. Jadi nggak bisa tuh kayak kalau ketemu Aries atau Sagittarius kan kayak misalnya janjian jam berapa? Ntar kali ya. Nah, batinnya tuh akan merontak kayak kapan gitu. Jam 4-an lah, jam 4-an tuh 4.15, 4 atau 4.30 gitu. Jadi kayak Itu oke juga tuh kayak butuh, gitu. apalagi Capricorn kalau nggak salah di planetnya apa gitu. Pokoknya si planet ini tuh memang sangat-sangat ke waktu tuh sangat strict. Emang, iya emang. Katanya gitu. Jadi kayak nggak Nonton aja gue nggak boleh telat padahal ada iklan itu kan 15 hal menit. itu kan hal baik ya. Kenapa dia ngambil? Makanya, kamu ketahuan sering telat kamu. Tapi maksudnya gitu loh, Ketahuan kayak kamu. fixed sign tuh jadi amat sangat suka banget sesuatu yang konstan, dan salah satu fun fact dari Taurus adalah dia hobi banget, dan zodiak fixed sign lainnya hobi banget ngulang-ngulang series dan juga lagu yang dia suka. Iya, lagu, iya benar lagu kan. Si Taurus ini. Katanya Lagu Taurus iya tuh, dong, waktunya. film iya. Betul. Film. Alia ini anak gue. Tiap malam sekarang sebelum tidur dia suka banget ngulang-ngulang lagu Indonesia Raya. Wah, pas 17 Agustus ini ya? Enggak, sampai sekarang. Dari dia- agak nasionalis memang Dari anak. dia dulu, dari dia kecil banget. Ya enggak, ada 2 minggu, dari 2 mingguan kali ya. Enggak dong, Oh, sebulan ya, udah dong. sebulan. Karena dia tahu mau Agustusan kali ya. Mungkin ya. Terus kayak oke nih buat dikontenin kayak gitu Dikontenin.
supaya bapaknya ngomongin gue gitu. Oh gitu. Wah jauh juga ya. Makasih anak. Nggak cuma dia ini kayak suka dengerin itu Indonesia Raya. Bener-bener. Tiap Aku malam. kira tuh turunan dari bapaknya karena bapaknya tuh kalau udah suka sama sesuatu pasti itu aja kayak makanan. Iya, Atau makanan kalau bahkan misalnya- terus diulang. Istri. Iya, pasti harus Ya, diulang dong. harus kalau itu mah. Iya, ya. Emosi. Kalau nggak salah dulu, Emosional. Kelihatan kalau emosi. anak kalian kan yang pertama tuh sukanya Indonesia Raya, yang kalau nggak salah lagu Vietnam ya dulu sukanya. Kebangsaan Vietnam ya. Kebangsaan gua. Waktu kecil Gua ya. lagu Jadi kebangsaan menurun Vietnam, kayaknya ya. betul. Iya, Iya, gitu ya. Iya, iya, iya. Betul. Lu apa Tio? Hah? Gemini juga. Ya Allah, pantesan lo diem aja. Masa sih ada Gemini yang nggak pernah punya pacar? Gimana sih? Pacar Ini Gemini palsu semua nih. Pacar memang nggak ada. Oh. Kan dia kayak customer service, banyak yang ditelepon tiap malam. Bener, bener. Ya ampun, iya lagi tengguk-tengguk siapa ya? Kania apa Kania? Oh, Leo. Kita lihat Leo. Leo, adek gue Leo. Adik gue juga Leo. Siapa? Katanya Leo galak katanya. Ya mungkin Bener ya. nggak Gilang? Kania galak nggak? Siapa sayang Yudit? Dia mah emang ke semua orang takut. Oke. Leo katanya galak. Katanya, adek gue juga sih. Oke. Coba ya, gue bacain ya. Boleh. Egomaniak. Waduh, langsung depannya langsung jelek. Duk, langsung gitu ya. Egomaniak. Maunya mengungguli orang lain. Fitri paling kenceng. Pokoknya mini aja ya pokoknya. Fitri paling kenceng ketawanya. Iya karena singa juga kan. Padahal hati mereka hangat. Dan ingin memberikannya kepada dunia. Waduh. Itu Leo ya. Mudah bergaul dan tenang. Oke. Dalam mengambil keputusan. Menjadikan mereka pusat perhatian. Gimana? Wih. Nah, jadi ini yang gue tahu juga kalau jadi kan setiap zodiak itu dipimpin oleh satu planet kan katanya ya. Terus si Leo ini tuh dipimpinnya kebetulan oleh matahari. Oke. Nah, sifat matahari itu kan sebenarnya selalu ingin giving ke orang kan kayak akulah matahari kayak lo lihat gue sekarang tuh siang. Kalau nggak ada gue lu malam terus gitu. Nah, jadi si Leo tuh selalu ada tendensi buat giving ke orang, buat ngasih aja semuanya gitu kan. Nah, tapi jeleknya terkadang dia tuh kebanyakan ngasih ke orang tanpa memikirkan diri dia sendiri. Oke. Jadinya kayak hobi banget pokoknya ngebahagiain orang lain. Nanti giliran kayak lu happy nggak? Ya, insya Allah happy lah gitu. Yang penting orang lain happy dulu gitu. Tapi Jadi- kayak Pisces ya berarti ya? Baik dong. Iya karena tapi- mungkin mereka ini kali ya, mungkin miripnya sama Cancer sih sebenarnya. Oke. Jadi Cancer itu kan sebenarnya mother of the zodiac, sedangkan Capricorn kan father of the zodiac. Oh Capricorn gitu? Katanya kalau saya father of the zodiac. Kok kalau nggak bisa salah. sih? Jadi Capricorn itu father of the zodiac. Jadi memang Keren. bapak rata-rata Capricorn. Bapak tua bener gue anjir ternyata ya. Angkatannya sama Zeus ya, bukan lagi sama Iya. bapak ya. Kalau nggak salah Berarti, father of the berarti zodiac. berwibawa dong. Harus. Iya, katanya sih Berwibawa. berwibawa sih katanya gitu. Kenapa Capricorn father of the zodiac? Maksudnya apa yang dilihat? Dia tua kah atau dia Tanah apa kali. kah? Nanti undang gue lagi ke sini, ntar gue cari tahu itu kenapa ya. Itu cari Soalnya tahu ya. Capricorn itu kan kalau gua ngelihat itu rata-rata begitu semua kan. Maksudnya ya kayak model-model serius-serius kayak gua gitu kan. Yang pertama ada gua. Betul. Capricorn yang gua kenal lagi ada Deddy Kobuzir. Oke. Tapi masalahnya yang ketiga agak patah nih, Pandu Winoto nih. Dia Capricorn juga. Setahu gue Ivan Gunawan juga Capricorn loh dia. Oh iya, benar. Iya, setahu gue. Bener. Jadi kayak yang paling tuh sebenarnya kalau Capricorn tuh kayak harus, duh ini kotor deh, lu bersihin, pokoknya harus Oh, detail terapi gitu ya. dan cara dia mencari seseorang yang mau dimasukkan ke dalam hidupnya tuh harus sesuai dengan value-nya gitu. Oh iya, makanya Kayak- Anissa ini high value banget. Iya kan, high value banget. Kayak Betul. kalau misalnya nih kayak berantakan kayak enggak deh gitu. Iya. Lu ya mereka dia agak obsesif juga katanya Capricorn tuh ya kayak Obsesif apa? Maksudnya obsesif dalam artian kayak misalkan inilah apa sih kayak gini-gini tuh. Oh, OCD. Kayak gitu-gitu. Katanya sih, tapi gue nggak tahu juga tuh benar atau enggak. Iya sih, Iya, Kak. atau enggak? Gua sih ke Pernikahannya sih kalau gue sih kalau Kak Anissa emang posesif kan. Posesif. Dia nggak boleh keluar rumah. Sayang banget dong pasti Nggak ya. boleh bergaul. Nggak boleh main sosial media juga. Iya. Agak abusive kalau itu ya. Anissa itu protes mulu ke gua. Kenapa tuh? Kenapa aku nggak pernah dilarang kalau keluar rumah? iya, kenapa jadi aku- suka nyari-nyari gitu loh, Kak. Kenapa aku Kayak nggak pernah? Justru kamu pengen banget dilarang. pengen. Kan sekali-sekali kayak harus ada bumbu-bumbu kan. Nah, Harus dia ada tuh bumbu, iya. bener-bener
ini ya, apa namanya? Aku pergi ya sampai jam segini, ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Kok aku nggak dikasih tahu sih harus pulang jam berapa ke rumah? Itu agak Aries Kenapa sih, karena Aries tuh kalau hidupnya lagi tenang tuh cari masalah. Itu dia ternyata. Kata-kata gua persis lagi. Cari Kamu tuh masalah. tahu nggak sih kalau hidup itu tenang-tenang aja tanpa harus kamu cari-cari. Orang mau cari nafkah, ini cari masalah ya, seru ya. Kan balance supaya ada itu dia bumbu, tapi lucu, happy kan? Jadi cerita kan? Happy kan? Kayak aduh mau Jadi cerita peace sih sih, ya. kayak I want problems ya gitu ya, katanya gitu sih. Oke. Yang belum kita bahas itu tadi ada Virgo. Virgo lagi season Virgo sekarang ya kebetulan. Pada Happy ulang tahun birthday nih ya. untuk Virgo ya. Virgo katanya brilian, bener nggak? Yes. Coba Terus? gua lihat di sini ya. Boleh apa ini? Katanya orangnya pinter gitu. Coba gue cek di sini nih. Pendiam tertutup, suka ngabisin waktu sendiri, perfeksionis, ingin semua sesuai rencana. Apa gimana tuh? Bagus deh. Virgo tuh katanya tipikal yang kalau misalkan mereka tuh nggak cuma punya plan A, plan B, tapi L. Oke. Sampai L, karena mereka tuh Cocok katanya sama gue itu. Iya kan? Cocok sama karena gue. dia tuh tipikal yang katanya semua itu harus dikontrol sesuai dengan apa yang dia udah rencanakan, ibaratnya kayak gitu. Dan bedanya Capricorn dengan Virgo, kalau Virgo tuh mungkin sering banget mengkhawatirkan masa depan karena kayak tiba-tiba ada pressure. Sedangkan kalau Capricorn tuh suka memikirkan, ya Allah, kesalahan gue yang pas gue SMA tuh, gue jadi malu deh mikirinnya gitu. Jadi kayak kadang sih suka mikirin hal yang, kalau Virgo suka mikirin hal yang belum kejadian, kalau Capricorn udah mikirin hal Yang akan. yang Bener yang banget. udah, ya kayak gitu kurang Bener lebih. banget. Bener juga sih. Jadi sebenarnya- COVID-19. Ya Itu jangan kan itu semua COVID. orang ya, itu semua orang. Jangan COVID. Di kantor tiap hari aku kayak gitu. Udah mikirin belum kalau ini gini? Udah Nah mikirin itu belum? takut kayak ya. gini? Cocok banget Virgo. Itu takut ya. Itu takut karena kayak masalahnya ini buat Virgo ya, nggak semua orang loh pengen diatur hidupnya malu gitu kayak. Bener. Sama Capricorn juga sih sebenarnya kayak gitu. Di kantor kita apa aja sih? Lu apa? Pisces. Oh, Pisces. Pisces. Pisces udah Oh, tadi, Pisces ya sama Ah. si Fitri tadi. Iya sih, bener. Jadi Virgo rata-rata itu sih. Mereka tuh bahkan katanya, gue nonton satu video kreator juga dia orang Indonesia. Dia bilang katanya kalau bahkan saking pengen ngontrol situasinya, kalau dia nonton sesuatu yang kayaknya nih kayak plot twist deh kayaknya nih, gue cabut aja deh gitu. Karena dia takut ekspektasinya terganggu gitu. Oh, jadi nonton pun jadi nggak seru. Jadi nggak seru karena Karena kayak dia bisa nebak udah gitu. nebak gitu, saking pinternya katanya kan. Karena memang saat Virgo ketemu orang, tingkat analisanya suka sama kayak Scorpio. Jadi kan misalnya kayak nama kamu ini langsung kalau misalnya aku tertarik nih sama kamu, langsung yang tahu tante kamu siapa. Tahu Kayak, tante kamu siapa kayak sampai tiba-tiba langsung tante ya. Terakhir IPK-nya berapa kayak gitu. Langsung kalau- digali. Terus kayak misalnya kalau makan bubur tuh kayaknya ini bukan diaduk atau di mana. Ini kayak diinfus deh makan buburnya. Makan Kayak bubur gitu. diinfus. Jadi Makan bubur jadi diinfus. tahu segala kebiasaan Virgo, Scorpio terkenal sebagai detektif ya katanya. Oh iya, Scorpio sih ya sih beberapa Iya, orang Virgo iya. kayak gitu. Tapi tipikal Virgo tuh yang diem gitu kayak. tahu aja. Iya, terus dan perfeksionisnya itu salah satu trademark mereka kali ya, karena gue suka bingung kayak, lu nyari yang sempurna, apakah anda sudah sempurna? Tapi pembelaannya biasanya adalah justru itu, gue nyari yang nggak sempurna, gue yang nggak sempurna, gue nyari untuk melengkapi gue. Gue Pedro dia- apa Pedro? Virgo dia. Oh iya bener. Dan pokoknya Nggak cocok lagi gue. pokoknya lu berantakin hidup lo, Virgo akan datang buat beres-beresin semuanya sesuai kategori pokoknya. Bener. Katanya mereka tuh hobi banget ngebenerin sesuatu gitu. Ya juga sih. Oke, terakhir Libra, kita belum bahas Libra. Libra kalau di sini teman yang baik, pembicara yang baik, menyukai hal baik, sangat baik, baik semua ini. Dalam berekspresi, berkomunikasi. Oke. Tapi pelin-pelan, terlalu banyak waktu ngambil keputusan. Justru keputusan yang diambil di luar dari pilihan yang dia kasih. Ya. Efeknya dianggap kurang tegas. Nah, katanya juga nih ya, Libra tuh adalah salah satu zodiak yang sebenarnya kan sering banget ya pelin-pelan karena kan timbangan atau apapun itu. Nah, jadi sebenarnya si Libra ini ketika memutuskan sesuatu tuh ngelihat dari semua aspek dulu. Karena kan dia tipikal katanya zodiak yang nggak suka selalu ingin menghindari konflik kan. Mereka tuh tidak selalu keributan, tapi terkadang
keributan itu dibuat oleh Libra sendiri. Oh gitu. Katanya ya. Jadi katanya kenapa akhirnya suka pelin-pelan dan lain-lain tuh mereka memikirkan masing-masing orang yang ada di keputusan tersebut gitu. Makanya suka surprise aja dengan apa keputusannya gitu. Okay. Nah, terus juga ya Libra tuh Libra Gemini tuh dua zodiak yang gue tahu tuh mereka suka membawa gosip. Libra sama Gemini. Jadi kayak tongkrongan tuh akan seru kalau ada mereka, karena orang suka tiba-tiba pengen curhat ke mereka gitu. Iya. Oke. Nah mereka tuh kan tipikal yang suka outgoing lah ya, kemana-mana ayo, friendly banget gitu kan. Ya, tapi terkadang banyak orang yang terkecoh dengan ke-friendlyan Libra. Iya. Mereka pikir, mereka suka. Padahal sebenarnya kayak itu adalah favoritku saja gabut gitu. Atau kayak ya itu ya aku melakukan itu ya untuk for fun gitu kan. Emang lagi iseng aja gitu. Libra dikenal seperti itu. Tapi Libra menyenangkan kok karena banyak yang suka juga sama Libra karena Libra tuh salah satu yang menyimpan estetika paling besar gitu. Jadi kayak suka keindahan. Suka keindahan jadinya kayak aduh gue beli kompor ini nggak terlalu fungsional tapi mahal tapi lucu. Jadi lebih suka looknya dulu gitu ketimbang ini gitu. Oke, nah lu kan bikin konten ini di mana-mana ya, di IG, TikTok dan lain-lain kan. Ngomongin kebanyakan soal zodiak. Meskipun dulu awalnya enggak ya. Lagi nggak zodiak. Akhirnya lama-lama kayaknya ini yang works nih. Akhirnya lo terusin di situ, rame. Sampai Anissa sendiri pun juga ngefans nih sama lu nih. Sekarang kirim-kirimin ke teman-teman aku. Terima kasih loh ya. Udah banyak yang kayak gitu ya. Iya, Suka banyak banget. apa konten-konten lo dikirim ke dia, lihat nih ini lu nih gitu kan. Terus nggak lama, kok yang ngeblok gue banyak. Capek kayaknya gitu. Oke. Seberapa sering dalam kehidupan nyata lo lagi di mana kayak gitu ya, atau punya temen gitu nyamperin lo terus kalau ini sama ini cocok nggak sih? Sering nggak sih? Pas. Misalkan gue live ya, atau misalkan ada di DM gue, nggak ada yang nanyain gue apa kabar, nanya ini, Capricorn sama ini nggak, gue nggak mau jawab, gara-gara takutnya, ya gimana kadang tuh yang ditanyain adalah sebenarnya masalah komunikasi sebenarnya. Bukan soal zodiak. Bukan soal zodiak. Jadi kalau gue perhatiin misalnya kayak Kak, saya tuh udah digantungin nih sama ini udah berapa lama gini. Ya sebenarnya tinggal nanya nggak sih gitu. Apa gara-gara dia Taurus ya kayak? Dia Taurus makanya gantungin gue. Misalnya kayak dia minta validasi kali ya. Mungkin butuh validasi, tapi gue jarang menjawab hal tersebut karena gue tidak mau hal yang dulu kejadian ke gue yang percaya banget sampai lo dikontrol sama aplikasi tersebut berimbas ke orang yang gue kasih tahu gitu. Karena at the end of the day kan sebenarnya apalagi kalau masalah relationship mungkin perkara komunikasi juga jadi peran penting di luar zodiak mungkin ya. Mungkin itu konsentrasi yang berbeda. Bahasa gue kayak dosen-dosen ya. Iya, cuman tapi gue paham sih maksudnya sih. Karena gini, gue sih ngebayangin apa yang terjadi sama lu ya. Contohnya ya, misalnya lu lagi deket sama orang inilah ya, yang di Malang itu kan. Udah kan udah di ghosting. Hah? Iya, maksudnya dulu. Dulu kan lo kan lagi dekat sama si orang yang di Malang ini. Lo lagi excitednya nih sama orang baru ini. Terus karena lo excited, lo pengen butuh kayak di backup sama aplikasi validasi itu. Tapi justru yang keluar dari aplikasi itu bikin lo jadi overthinking kan? Benar. Contohnya hari itu ada yang dia lagi tidak enak perasaan atau apa. Kan lo kan jadi kayak dia beneran nih lagi nggak enak nih perasaannya dia. Jadi lo kayak membuat diri lo menjadi dalam tanda kutip nih budak dari zodiaknya kan. Betul. Which is yang salah itu dong. Iya, menurut gue itu yang kurang tepat sih. Karena kayak pada akhirnya lo tau gak sih alasan gue waktu itu pergi itu gara-gara apa? Maksudnya Pergi ke Malang. Ke Malang. Notifikasinya bilang the new journey will open to new opportunity. Oke. Iya, kamu pasti nangkepnya kan, wah ini waktunya. Traveling. Udah journey ya kan? Journey apalagi gitu kan, Juni Risa, bukan dong? Kayak ya udah akhirnya kayak ya udah pergi. Jadi kayak karena makanya dari saat itu gue tidak mendengarkan apa kata teman-teman gue yang kayak pas udah di ghosting kayak kan teman gue cuma bilang gitu doang. Kan udah dibilangin kayak gini-gini. Jadi sebenarnya terkadang ya mungkin ya buat teman-teman yang mempelajari zodiak ya gue sangat appreciate itu bahkan gue mau ngambil kelasnya loh. Tadi gue sempat cerita dikit. Iya, dia mau ngambil kelas. Mau ngambil kelasnya ada yang karena gue sempat lihat di salah satu konten di YouTube juga ada orang yang bisa nebak dari raut wajah. Misalnya kayak belum ketemu. Lo ini ya karena katanya kalau Sagittarius tuh apa bentuk jarinya kayak gitu-gitu tuh dipelajari gitu. Jadi
Iya, karena gue karena gue ngomongin zodiak, gue ingin mendalami hal tersebut, tapi tidak untuk karena gue nggak bisa ngeramal, jadi kayak bukan ramalan ya. Iya, lagi-lagi zodiak kan selalu jadi konten trivia ya kalau misalnya di sosial media gitu, meskipun ya memang banyak yang hal tersebut sangat serius gitu, jadi kayak karena beban gue sama ini ingin tetap jadi konten trivia, ya sudah kita buat seru-seruan aja ketimbang lo memperdebatkan kayak Gemini nggak gini aslinya gimana ya. Tuh nggak usah gitu-gitu banget sayang. Ntar kalau aku kenapa-napa jangan dilibat-libatin juga ya. Maksudnya? Ya kalau misalnya aku salah. Aries tuh gitu. Ya kan. Aries suka ngancem ya? Ini tuh kelihatannya kayak manis aja kalau nggak ada orang tuh kayak wow kayak gitu. Iya, makanya aku udah nahan sebenarnya dari tadi. Bagus lah kontrol emosi kamu, bagus. Oke. Nah sekarang nih jauh-jauh dari Malang kita enggak kaget, langsung kaget. Oh iya. Oh udah balik. Udah balik. Kok nggak ngabarin? Ngabarin ya, gila udah di blok. Oke, Guf, terima kasih udah datang hari Thank you. ini. Kalau ada yang mau lihat konten-kontennya Guf, boleh dikasih tahu bisa lihat di mana? Bisa di Instagram atau di TikTok, Guf Perdana. F-nya kalau nggak salah 2 deh, Guf Perdana. Ya. F-nya 2, Guf Perdana, ada di IG dan ada di TikTok. Kalau nggak salah mau ada YouTube juga kan? Apa udah jalan? Belum. Belum. Kayaknya belum kalau YouTube, tapi nanti bakalan ada kayak talk show kecil gitu. Oh, berarti belum keluar ya? Rilisnya bulan ini nanti. Oke, nanti Semoga ada lancar konten baru. doain ya. Ada konten baru juga dari Guf. Tungguin aja di TikTok sama Instagramnya. Oke, thank you ya Guf, makasih ya. Thank you loh. Thank you. Bye.